all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Setelah dia berbagi segalanya dengan semua orang melalui deteksi spiritualnya, dia mulai bertindak. Saat sosoknya melintas, dia menghilang ke udara. Pada titik ini, dia tidak berdiri di samping Wang Donger. Namun, dia sudah berbagi rencananya dengan semua orang. Dia akan menghentikan ketiga bersaudara itu dan mengambil kedua anaknya. Wang Donger dengan cepat mengikutinya. Huo Yuhao adalah yang paling penting baginya. Selain itu, kemampuan mereka sangat ditingkatkan ketika mereka bersama. Namun, pada saat itulah serangan beruang jantan tiba. Cakar tajamnya yang berdarah turun dari langit, dan auranya yang menakutkan menyapu semua orang. Bau yang kental dan berdarah itu membuatku mual. Wang Donger akan maju, tetapi dia merasakan ancaman mematikan dan tidak punya pilihan selain berhenti. Sayapnya berdenyut, dan ia mundur dengan cepat. Pada titik ini, Huo Yuhao telah menghilang. Bahkan deteksi spiritualnya telah menghilang. Informasi terakhir yang diterima Wang Donger darinya adalah tetap di tempat dia membantu sisanya dan tidak mengikutinya. Dia ingin menggunakan metode khusus untuk berurusan dengan tiga bersaudara. Meskipun Huo Yuhao kredibel, Wang Donger masih sedikit panik pada saat ini. Namun, serangan beruang jantan itu seperti menari, topan berdarah saat menyapu semua orang. Wang Donger juga salah satu targetnya, dan dia tidak bisa melarikan diri. Namun, Huo Yuhao bukan satu-satunya yang telah pindah dari tim. Saat Huo Yuhao pindah, orang lain juga pindah. Saat sosok rampingnya melintas, dia berubah menjadi proyeksi cahaya keemasan yang memudar ke hutan. Dia bergerak ke arah yang sama dengan Huo Yuhao. Itu adalah Wang Qiwer. Kai Meier memimpin tim saat Zhang Lexuan, Han Ruoruo, Wang Donger, Li Yongyue, dan Mo Xuan bekerja bersama untuk melawan serangan beruang jantan. Kekuatan beruang Dark Golden Terror Claw meledak. Meskipun Dark Golden Terror Claw Bear yang berumur 10.000 tahun ini hanya tersisa dengan semangatnya, gaya bertarungnya tidak berubah sama sekali. Kekuatan bertarungnya yang mengerikan meletus dan menekan semua orang. Dengan budidaya Kai Meier, tidak sulit baginya untuk melarikan diri. Namun, dia perlu melindungi murid-muridnya. Ini terutama berlaku untuk siswa seperti Mo Xuan, yang tidak memiliki kekuatan pertempuran nyata. Tanda hubung. Huo Yuhao tidak peduli tentang pertarungan di sisi lain sekarang. Dia tahu bahwa kedua beruang itu tidak bisa membunuh mereka bersama Din Kai. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah membalikkan keadaan. Hanya dengan cara inilah teman-temannya bisa melarikan diri dari bahaya. Kenapa dia tidak menyeret Wang Donger? Itu karena dia tidak percaya diri. Bahkan dengan Wang Donger, bisakah dia menantang tiga jiwa Douluo? Dia memutuskan untuk bertindak sendiri karena dia akan sepenuhnya mengabaikan bahaya. Saat dia meledak, mata ketiga terbuka. Pendorong jiwanya dan deteksi spiritual juga dimulai. Pada titik ini, dia mendengar raungan naga nyaring. Itu sangat tak terduga, tetapi dipenuhi amarah. Deteksi spiritual Huo Yuhao meliputi area yang luas. Dia segera memutar kepalanya ke arah raungan. Dia terkejut menemukan bahwa Wang Qiwer juga telah terpisah dari tim. Selanjutnya, targetnya adalah beruang betina. Tidak baik. Meskipun Wang Qiwer telah menunjukkan kemampuan luar biasa, Huo Yuhao tidak percaya bahwa dia bisa bertarung melawan Dark Golden Terror Claw Bear yang berumur 10.000 tahun sendirian. Bahkan Penatua Xuan pernah menyebutkan seberapa kuat Dark Golden Terror Claw Bear yang berumur 10.000 tahun. Pada tingkat 10.000 tahun, itu adalah salah satu yang terbaik di antara binatang buas. Namun, sudah terlambat bagi Huo Yuhao untuk membantu Wang Qiwer pada saat ini. Selain itu, bisakah dia melakukan sesuatu dengan kekuatannya saat ini?
Sudah waktunya membuat keputusan. Huo Yuhao menggertakkan giginya, dan laras meriam besar diangkat ke bahunya. Meriam ini berwarna biru gelap, dan ada banyak pola mawar di tubuhnya. Jika Keke ada di sini, dia pasti akan mengenalinya sebagai Canon Lightning Giant. Namun, meriam Huo Yuhao ditutupi oleh cahaya misterius. Apakah itu ukuran atau jumlah susunan formasi? Meriam Keke tidak dapat dibandingkan dengan yang ini. Ini adalah meriam petir raksasa, tapi itu juga meriam berat kelas 7 yang disebut kemarahan Dewa Petir. Heike itu adalah orang yang mengembangkannya. Sebelum mereka memulai perjalanan ini, Huo Yuhao secara alami memberitahu rekan-rekannya kemana ia akan pergi. Heike itu memberikan furi Dewa Petirnya kepadanya, dan juga memberinya 3 peluru meriam jiwa yang tidak bergerak. Namun, meriam berat ini berbeda dari yang Heike itu gunakan sebelumnya. Heike itu belum pernah menggunakan meriam jiwa yang stasioner sebelumnya. Meriam kelas 7 yang dimodifikasi ini memiliki kekuatan ofensif terkuat di antara semua alat jiwa yang dimiliki Heike itu. Itu sebabnya dia menyerahkannya ke Huo Yuhao. Baut petir intens dilepaskan, dan furi Dewa Petir mengungkapkan lapisan dan lapisan lingkaran cahaya ungu kebiruan. Kecepatan Huo Yuhao tidak berkurang saat dia melaju ke depan, tetapi pengisian meriamnya tetap ada. Aspek terkuat dari meriam jiwa stasioner adalah bahwa kekuatannya tidak terletak pada meriam itu sendiri, tetapi meriam-meriam. Menembak meriam tidak menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Meskipun harganya mahal, tidak diragukan lagi itu lebih mengerikan daripada meriam jiwa yang ditembakkan murni menggunakan kekuatan jiwa. Huo Yuhao tidak berani menyia-nyiakan kekuatan jiwanya, dan dengan demikian ia memilih meriam ini. Suara gemuruh bergulung keluar, dan Huo Yuhao terbang kembali karena mundur, mengetuk 2 pohon besar. Sebuah petir ungu kebiruan melintas di udara sebelum menghilang. Mengapa Huo Yuhao mengisi meriamnya sambil melaju ke depan sebelumnya? Dia terlempar kembali ke tempat yang dia inginkan. Dia mengeksploitasi ledakan kecepatan yang disebabkan oleh serangan balik ini. Dia bahkan tidak repot-repot dengan beruang betina dan Wang Qiwer, yang keduanya di sisi lain. Dia melakukan apapun yang dia butuhkan dengan kemampuan terbaiknya. Huo Yuhao sadar bahwa meriam ini tidak mungkin membunuh beruang betina, tetapi setidaknya bisa menghentikannya, mengingat kekuatan cangkang meriam jiwa stasioner kelas 7. Wang Qiwer kemudian akan diberi waktu untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, mengulur beruang betina akan sangat membantu bagi sisinya. Berurusan dengan roh beruang jantan dan mencegah kedua beruang bergabung bersama adalah kunci untuk menyelesaikan masalah. Huo Yuhao maju setelah dia melakukan apa yang perlu dia lakukan. Cahaya dari mata takdirnya bersinar terang, dan lapisan reaktor distorsi mulai muncul di tubuhnya. Dia langsung menghilang ke hutan. Wang Qiwer tidak lebih lambat dari Huo Yuhao. Tiba-tiba, perasaan yang tak terlukiskan membuatnya berhenti. Pada titik ini, dia sudah melihat beruang betina histeris bergegas. Detik berikutnya, dia melihat sesuatu yang tak terlupakan. Garis cahaya intens, ungu kebiruan menyapu. Itu sangat terang sehingga seluruh hutan berubah menjadi ungu kebiruan. Semua tanaman dan pohon diterangi dengan warna yang sama. Setelah ini, beruang betina ditelan oleh cahaya ungu kebiruan. Petir yang mengerikan diubah menjadi seberkas cahaya mengejutkan yang melesat ke langit. Gemuruh-gemuruh bergema dalam 3 gelombang, dan dampak besar menyapu seluruh area yang cahaya ungu kebiruan telah menutupi sebelumnya. Semua tanaman dan pohon berubah menjadi abu oleh dampak mengerikan dan kekuatan destruktif. Wang Qiwer menyilangkan tangannya di depan tubuhnya, dan lapisan cahaya keemasan memancar dari tubuhnya. Namun, tubuhnya masih terlempar ke belakang oleh kekuatan. Dia terbang mendekati 100 meter sebelum dia berhasil menstabilkan tubuhnya. Namun, mati rasa yang intens mengalir di sekujur tubuhnya. Ya, ini adalah betapa mengerikannya meriam jiwa stasioner kelas 7. Semua yang ada di depan Wang Qiwer berubah menjadi abu. Beruang betina dihancurkan, dan kulitnya yang berwarna keemasan gelap telah berubah menjadi hitam arang. Embusan asap tebal mengepul dari bulunya ketika dia jatuh ke tanah kesakitan, kilat berderak di sekitarnya. Bahkan Kekaisaran Sun Mun, yang memiliki alat jiwa terkuat,
meriam jiwa stasioner diklasifikasikan yang berada di kelas 7 sebagai senjata pemusnah massal. Mereka tidak bisa dijual. Tidak ada yang tahu berapa banyak meriam jiwa stasioner kelas 7 yang dimiliki Kekaisaran Sun Moon, tetapi mereka sudah menjadi ancaman terbesar bagi seluruh kekaisaran di benua itu karena mereka. Peluru meriam yang baru saja ditembakkan Huo Yuhao bernilai 800.000 koin jiwa emas. Itu bahkan belum termasuk waktu yang Heike itu habiskan untuk mengembangkannya. Jika dilelang, meriam itu akan bernilai lebih dari 3 juta koin jiwa emas. Bagaimana jika ditembakkan ke arah tim prajurit elit? Segala sesuatu dalam radius 300 meter akan berubah menjadi abu. Setiap guru jiwa di bawah kultivasi 6 cincin bisa melupakan melarikan diri. Berapa banyak orang yang memiliki kekuatan sebesar Wang Qiwer? Itulah alasan mengapa Huo Yuhao berani menembakkan meriam itu. Pada titik ini, udara dipenuhi dengan gelombang petir yang kuat. Kekuatan ledakan yang menakutkan mengejutkan semua orang. Meskipun gelombang kejut hanya menghasilkan embusan udara ketika mencapai mereka, ledakan tiba-tiba ini mengubah situasi untuk tim Akademi Shrek. Huo Yuhao menarik deteksi spiritualnya setelah dia menembakkan meriamnya. Baut petir yang menakutkan terlalu banyak untuk ditangani kekuatan spiritualnya. Ledakan besar terdengar di belakangnya, tetapi dia terus melesat ke depan. Pada titik ini, dia menempatkan peluru meriam kedua ke dalam Giant Lightning Cannon di bahunya. Ketika embusan angin yang datang kepadanya, dia memulai deteksi spiritualnya lagi. Kali ini, sasarannya adalah gua. Ketiga saudara itu tidak terpengaruh bahkan setelah peluru meriam pertama meledak. Namun, ledakan itu masih menarik perhatian mereka. Zhong Lidi dan Zhong Liren melayang ke arah gua ketika mereka mengetuk tongkat mereka di tanah. Zhong Litian tidak muncul, dan tidak ada yang tahu di mana dia bersembunyi. Namun, tidak sulit untuk menebak bahwa dia telah memfokuskan sebagian besar energinya pada semua orang dari Shrek Academy. Tembakan meriam kedua Huo Yuhao ditembakkan pada saat ini. Ketika meriam ditembakkan, dia mengungkapkan sosoknya yang tersembunyi. Sinar ungu kebiruan yang mengerikan dilepaskan, dan sasarannya adalah dua anaknya di dalam gua. Apa budidaya Zhong Lidi dan Zhong Liren? Mereka adalah jiwa Douluo yang jahat. Dalam duel, kemampuan mereka tidak kalah dengan Titoul Douluo. Kekuatan dan indera spiritual mereka sangat kuat. Mereka segera merasakan ancaman yang akan datang. Pada titik ini, mereka sudah tiba di gua. Orang normal manapun tidak akan memasuki gua bahkan jika ia diancam. Namun, mereka tidak bisa menyerah pada dua anaknya di gua. Anak-anaknya adalah alasan paling penting mereka ada di sini. Huo Yuhao telah mengalami banyak pertarungan langsung selama pelatihannya di Ultimate Soldier Plan. Baik penilaian situasional dan pemahamannya tentang pola pikir psikologis manusia telah mencapai standar yang tinggi. Zhong Lidi dan Zhong Liren segera membuat pilihan. Mereka hanya punya satu pilihan, bertahan. Mereka hanya bisa bertahan melawan serangan yang dilepaskan ke arah gua dan melindungi kedua anaknya. Mereka mengangkat tongkat mereka pada saat yang sama, dan cahaya berdarah mulai menyebar lagi. Dalam situasi seperti itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah mencurahkan seluruh kekuatan jiwa mereka. Dua sinar cahaya optimis diubah menjadi penghalang pelindung merah besar berdarah. Seluruh gua ditutupi oleh penghalang ini. Ledakan. Jika Heike itu tahu bahwa seseorang sedang mencoba untuk melawan cangkang meriam jiwa stasioner kelas 7-nya secara langsung, dia akan gembira. Mengapa meriam jiwa yang diam begitu kuat? Itu karena kekuatan ledakan mereka bisa menyamai serangan habis-habisan dari Master Jiwa peringkat 80 saat mereka dipecat. Sementara Zhong Lidi dan Zhong Liren sangat kuat, penguasa jiwa jahat hanya kuat karena mereka jahat. Dalam hal kultivasi, mereka masih jiwa Douluo bercincin 8. Mereka yakin akan sukses, tetapi dihadapkan dengan serangan mendadak. Dalam keadaan panik, mereka tidak bisa melepaskan pertahanan habis-habisan mereka. Selain itu, mereka juga tidak ahli dalam bertahan. Saat suara menakutkan dari petir bergemuruh keluar, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya melanda, dan kedua tetua terkejut mengetahui bahwa kekuatan ledakan yang mengintimidasi telah menghancurkan pertahanan mereka. Penghalang yang berdarah menghilang. Saat kilat melintas,
Penghalang pelindung tebal itu secara paksa terkoyak. Kekuatan ledakan mengerikan juga menyapu mereka berdua. Petir dibentuk oleh energi vital langit dan bumi. Ini adalah apa yang dikatakan Electrolux kepada Huo Yuhao. Segala bentuk mayat hidup akan dirugikan jauh lebih besar dari biasanya, terlepas dari apa elemen mereka dulu, jika mereka disambar petir, karena petir mengandung energi vital langit dan bumi. Ketika beberapa mayat hidup menjadi terlalu kuat, mereka mungkin menarik petir dari langit karena aura jahat mereka. Ini disebut bencana petir. Mengapa Electrolux begitu kuat di dunia aslinya? Salah satu alasan penting adalah bahwa dia adalah ahli nujum jenis cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk memanggil elemen cahaya dari mayat hidup, sehingga menghilangkan energi jahat dari mereka. Dengan cara ini, mereka tidak akan menarik bencana petir. Huo Yuhao sudah menebak beberapa kemampuan yang dimiliki oleh 3 penguasa roh jahat. Itu pasti sesuatu yang berhubungan dengan memanggil roh-roh binatang buas. Mereka bahkan mampu memanggil roh beruang Teroclaw Dark Golden yang berumur 10.000 tahun. Jika ini bukan kemampuan utama mereka, mereka mungkin bukan Soul Douluo, tapi Titlet Douluo. Itulah sebabnya Huo Yuhao menggunakan Giant Lightning Cannon. Kekuatan petir lebih efektif terhadap 2 tuan jiwa jahat ini. Siapapun yang hidupnya terancam pasti akan menggunakan harta apapun yang mereka miliki tanpa ragu-ragu selama mereka bisa melindungi hidup mereka. Kedua saudara itu juga bukan pengecualian. Ketika mereka menyadari ada sesuatu yang salah, mereka segera melepaskan semua milik mereka. Sejumlah besar roh berdarah keluar dari tongkat mereka dan melindungi tubuh mereka, menentang kekuatan petir. Pada saat yang sama, mereka juga mengungkapkan martial soul true bodies mereka. Dalam kondisi ini, tubuh Song Lidi dan Zhong Liren mulai berubah bentuk. Sisik keabu-abuan menjadi lebih halus, dan bahkan mata mereka menjadi merah darah. Mereka berbalik dan meringkuk menjadi 2 ular besar keabu-abuan. Penelitian Shrek Academy terhadap jiwa bela diri sangat maju. Huo Yuhao bisa segera mengenali apa itu jiwa bela diri mereka. Underworld Snake, jiwa bela diri Master Roh Jahat Klasik. Itu sudah ada sejak lama, dan merupakan jiwa yang sangat kuat di antara para penguasa jiwa jahat. Selain itu, Huo Yuhao samar-samar bisa mengingat Penatua Mu menekankan betapa istimewanya ular dunia bawah. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya pada saat ini. Roh-roh binatang itu segera dihancurkan di hadapan kilat. Namun, roh-roh binatang ini muncul lebih bebas dan lega ketika mereka terbunuh. Bahkan kemarahan mereka dihilangkan karena mereka terbunuh. Mereka seperti roh pembalas yang pernah dibersihkan Huo Yuhao sebelumnya. Huo Yuhao tidak bisa diganggu dengan peluru meriam yang tersisa pada saat ini. Dia melepaskan imitasinya dengan peningkatan Eye of Destiny-nya. Setelah kekuatan jiwanya mencapai peringkat 50, semua keterampilan jiwa mata rohnya ditingkatkan. Ini adalah keuntungan terkuatnya dari Skydream Ichewom selama jutaan tahun. Dia tidak menggunakan imitasi untuk waktu yang lama, bukan karena itu tidak cukup kuat, tetapi karena dia menyembunyikannya karena kejutan yang dia bawa setelah ditingkatkan. Dia mencoba yang terbaik untuk tidak menggunakannya. Meniru bukanlah keterampilan jiwa yang ofensif atau defensif. Dibandingkan dengan 3 teknik utama permaisuri salju, Teroclaw Dark Golden, teknik ledakan es, shock spiritual, dan keterampilan jiwa yang kuat lainnya, rasanya tidak terlalu menarik. Bahkan mitra Huo Yuhao tidak benar-benar memperhatikan keterampilan jiwa ini. Namun, itu telah menjadi keterampilan jiwa yang sangat kuat setelah berevolusi. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa lawan-lawannya mungkin siap jika dia terus menggunakannya. Karena semakin kuat, Huo Yuhao bisa memperluas penggunaannya ke wilayah yang lebih besar. Saat ini, wilayah yang bisa diliputnya berdiameter sekitar 10 meter. Pada saat yang sama, ia juga memiliki bentuk khusus dari keterampilan jiwa ini yang memungkinkannya untuk melakukan asimilasi terus-menerus. Untuk membuatnya lebih tepat, itu memungkinkannya untuk berasimilasi ke lingkungan seperti bunglon. Asimilasi lingkungan menjadi lebih dan lebih efektif ketika suatu lingkungan menjadi lebih kompleks dan penuh warna. Huo Yuhao tidak bisa menyembunyikan dirinya, tetapi dia bisa membuatnya tampak seolah-olah disembunyikan saat dia meniru lingkungannya.
Namun, ia masih bisa ditemukan melalui pengamatan yang cermat atau terdeteksi melalui kekuatan spiritual. Kemampuannya untuk berasimilasi ke lingkungan secara langsung berkaitan dengan kekuatan jiwanya. Saat Eye of Destiny-nya diaktifkan, tiruannya telah memasuki kondisi terkuatnya. Jadi, dia tampak menghilang lebih awal. Jika Huo Yuhao tetap diam, tidak mungkin melihatnya dengan mata telanjang. Namun, gerakan apapun akan menyebabkan perubahan pola warna di udara, yang akan dapat dideteksi jika ada yang cukup tajam. Faktanya, Huo Yuhao tidak tahu seberapa jauh tiruannya bisa berkembang. Itu terkait erat dengan Sky Dream Ichewong. Imitasi bukanlah keterampilan jiwa yang sangat kuat bahkan di dunia binatang buas, atau spesies Ichewong tidak akan begitu lemah. Bagaimanapun, itu hanya memproyeksikan ilusi, tidak ada sisi ofensif untuk itu. Selain itu, wilayah yang dicakup juga terbatas. Ketika Sky Dream Ichewong memungkinkan Huo Yuhao untuk memilih imitasi sebagai keterampilan jiwa keduanya, ada alasan di balik keputusannya. Bahkan keterampilan jiwa yang lemah bisa menjadi kuat melalui kultivasi tanpa henti. Huo Yuhao tidak bisa mengolah keterampilan jiwa ini secara langsung. Namun, ia memiliki budidaya spiritual Sky Dream Ichewong. Seiring kultivasi spiritual Sky Dream terus melebur bersamanya, itu juga berarti bahwa imitasi sedang diolah, membuatnya semakin kuat dan kuat. Zhong Lidi dan Zhong Liren sangat kesakitan karena mereka disambar oleh ledakan kilat meriam. Sementara hidup mereka tidak dalam bahaya, butuh banyak usaha untuk mengumpulkan semua roh buas mereka. Kematian roh-roh itu berarti bahwa kemampuan mereka sangat lemah. Akibatnya, mereka berdua harus menggunakan semua kekuatan jiwa mereka untuk melawan sehingga lebih sedikit roh budak mereka akan binasa. Tentu saja, mereka tidak dapat mengamati apa yang terjadi di sekitar mereka ketika mereka melawan serangan kilat. Huo Yuhao memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kecepatannya secara signifikan. Ketika tubuhnya meledak ke depan, dia melompat ke udara dan memasuki gua, meninggalkan gelombang lembut di belakang. Saat dia memasuki gua, bau darah tebal segera memenuhi lubang hidungnya. Dia mencoba menahan napas dan melepaskan Dark Golden Terror Claws-nya. Dia menusukkan cakarnya ke dinding gua saat tubuhnya tetap di udara. Menggunakan deteksi spiritualnya, dia sudah menemukan tata letak gua. Kalau tidak, penilaiannya tidak akan seakurat itu. Tinggi gua itu sekitar 5 meter, dan sangat lebar. Hanya saja tanahnya ditutupi oleh noda darah yang ditinggalkan oleh beruang betina saat melahirkan anak-anaknya. Di sudut, dua anak beruang-beruang Dark Golden Terror Claw bahkan tidak 1 meter pun meringkuk dengan mata tertutup. Kadang-kadang, mereka menggeliat di tempat. Bulu mereka hitam pekat, dan belum berubah menjadi hitam keemasan. Dari kelihatannya, mereka seperti dua anak anjing yang kebesaran dan gemuk. Kadang-kadang, mereka akan menjulurkan lidah merah kemerahan untuk menjilat bibir mereka. Huo Yuhao tidak menunda lebih jauh. Tubuhnya berayun di udara sebelum dia melakukan jungkir balik ke depan. Pada saat yang sama, dia sudah melepaskan roh permaisuri Snow-nya. Putri Salju menunjuk kedua anaknya, dan dua sinar biru tua ditembakkan. Anak-anaknya diselimuti oleh berkas cahaya ini, dan tertutup di dalam dua balok es. Sementara beruang Dark Golden Terror Claw yang dewasa berukuran besar, anak-anak mereka sangat kecil dibandingkan, sama seperti anak-anak binatang buas lainnya. Huo Yuhao melayang, tangannya ditutupi cahaya biru. Dia menyentuh tubuh kedua anaknya yang beku, dan mereka langsung menghilang, menyapu cincin Starlight Sapphire-nya. Alat jiwa tipe spasial tidak bisa mengandung makhluk hidup, tidak ada udara di dalam, jadi mereka akan mati lemas. Alasan lain adalah bahwa hal itu dapat menyebabkan ketidakstabilan spasial, merusak ruang di dalam alat jiwa, yang akan menyebabkan kerusakan pada alat jiwa itu sendiri. Tapi Huo Yuhao saat ini tidak punya pilihan lain. Dia mengetuk ke suhu rendah spirit permaisuri salju untuk membekukan kedua anaknya sementara waktu. Dengan kekuatan Dark Golden Terror Claw Bears, mereka tidak akan mati dengan cepat. Setelah itu, mereka disimpan di dalam cincinnya sebelum dia membawanya pergi. Kalau tidak mudah baginya untuk melarikan diri dengan kedua anaknya. Dia tidak menyentuh tanah sepanjang seluruh proses. Saat dia memukul tangan kanannya ke bawah,
dia menggunakan kekuatan controlling dragon capturing dragonnya untuk mendorong dirinya kembali sebelum dia mengerahkan kekuatan di dinding dengan jari-jarinya. Dia mendorong dirinya ke depan dan bergegas keluar. Namun, cakarnya menusuk ke dinding ketika dia hanya beberapa langkah dari pintu keluar. Dia juga menempelkan tubuhnya ke dinding seperti gurita, dan tiruannya diaktifkan kembali. Dia tampaknya telah menghilang, dan benar-benar tak terlacak di gua yang gelap. Suara mendesing. Seorang tokoh memasuki gua, itu adalah Zhonglidi. Sosoknya ditutupi oleh cahaya yang tebal dan berdarah. Saat ini, penampilan tuan roh jahat yang kuat itu cukup tidak dapat dipresentasikan. Bahkan dengan kultivasinya, itu masih merupakan hal yang mengerikan untuk dipukul oleh meriam jiwa stasioner kelas 7 yang lengah. Jubah panjangnya sobek dan sobek, mengungkapkan kulitnya di banyak daerah. Rambutnya juga berdiri tegak, sementara stafnya masih bersinar, itu tidak lagi seterang sebelumnya. Permata di puncak tongkatnya bahkan sedikit retak. Ekspresi Zhonglidi sangat mengerikan, dan dia bahkan tampak hampir menangis. Ketika dia melepaskan cahaya yang terang dan berdarah untuk menerangi seluruh gua, wajahnya berubah menjadi lebih suram. Liren, seseorang telah mengalahkan kita untuk itu. Bajingan. Zhonglidi berteriak dengan marah. Sosoknya melintas ketika dia bergegas keluar dari gua. Jiwa Douluo berdering 8 dapat terbang sementara. Suara Zhongliren berbunyi, kerang meriam itu sebelumnya pasti setidaknya kelas 7. Jangan bilang bahwa ada orang kekaisaran Sun Moon di sini. Mereka tidak bisa hilang. Beruang betina bahkan menjaga gua tadi. Bagaimana mereka bisa menghilang begitu saja? Bisakah mereka terbang? Petik 2. Huo Yuhao benar-benar diam ketika dia menempelkan dirinya ke dinding. Dia bahkan menahan napas. Dia jelas bahwa dia akan menjadi orang mati jika dia bergerak di depan dua tuan jiwa jahat ini. Kecuali itu benar-benar aman, dia tidak akan bergerak dengan ceroboh. Saat dia mempertahankan tiruannya yang berkelanjutan, Zhonglidi kembali lagi. Ketika dia kembali, sejumlah besar roh buas dilepaskan dari stafnya. Mereka dengan cepat mengisi gua. Vicious, Huo Yuhao mengutuk. Saat roh-roh itu terbang keluar, roh binatang berjenis harimau datang langsung ke arah Huo Yuhao. Peniruannya memang kuat, dan bahkan bisa meniru aura di sekitarnya. Namun, roh-roh binatang ini memiliki indera yang akut. Dari perubahan energi roh binatang jenis harimau, Huo Yuhao secara halus dapat merasakan bahwa ia telah menemukan sesuatu ke arahnya. Apa yang harus dia lakukan? Dia punya dua pilihan sekarang, bertaruh pada keberuntungannya bahwa roh binatang tidak akan menemukannya, atau bertindak tegas dan mengambil inisiatif untuk melarikan diri dari gua. Jika dia tidak beruntung, gua ini akan menjadi tanah pemakamannya. Namun, Zhongliren menjaga gua di luar jika dia pergi untuk opsi yang terakhir. Pada titik ini, auman memekakkan telinga datang dari luar gua. Setelah ini, tanah mulai bergetar. Aura ganas dan perkasa bisa dirasakan bahkan dari dalam gua. Ya, Dark Golden Terror Claw Bear betina telah menyerah untuk menemukan pasangannya dan kembali. Ekspresi Zhonglidi berubah. Bahkan dengan tingkat kultivasi mereka tidak bisa meremehkan Dark Golden Terror Claw Bear yang berumur 10.000 tahun ini. Ketika mereka bertiga mengepung beruang Dark Golden Terror Claw jantan sebelumnya, mereka membutuhkan 3 hari untuk membunuhnya. Meskipun beruang betina ini dalam keadaan lemah sekarang, dia mungkin sangat meledak jika dia diprovokasi. Zhonglidi memindai gua sekali lagi, lalu segera bergegas keluar, khawatir tentang Zhongliren. Roh binatang berjenis harimau yang mendekati Huo Yuhao ditarik kembali ke staf. Huo Yuhao cerdas. Ketika dia mendengar beruang betina meraung, dia melepaskan rencananya untuk melarikan diri. Dia menuai hasil dari kesabarannya. Zhonglidi akhirnya pergi. Namun, dia juga tidak bisa melarikan diri. Pertarungan di luar sudah dimulai. Bentrokan kekuatan jiwa menyebabkan tanah bergetar di tengah bumi yang memekakkan telinga. Gelombang kejut intens menghantam gua dan menyebabkan gema terdengar di dalamnya. Meskipun Huo Yuhao tidak bisa melihat dengan matanya, dia masih memiliki deteksi spiritual. Ketika dia mengaktifkan deteksi spiritualnya, dia merasakan apa yang sedang terjadi di luar dan mencoba mencari peluang untuk melarikan diri.
Beruang betina memang kembali. Tubuh bagian bawahnya berlumuran darah sementara bagian atasnya hangus. Terbukti, dia sangat kesakitan setelah dipukul oleh peluru meriam sebelumnya. Namun, mengapa dia meninggalkan pasangannya dan kembali? Ketiga saudara itu tidak berniat membiarkannya pergi. Bukan saja dia kuat, tetapi semangatnya juga cukup berharga. Di sisi lain, roh beruang jantan berhasil mengatasi hampir seluruh tim dari Shrek. Ini termasuk Kai Meier, yang merupakan Douluo berjudul. Tiga saudara laki-laki telah menarik beruang betina pergi sehingga mereka bisa menangkap anaknya. Namun, mereka tidak menyangka akan gagal. Sekarang beruang betina telah kembali, Zhonglidi dan Zhongliren melampiaskan kemarahan mereka padanya. Mereka melepaskan banyak roh dari tongkat mereka. Pada saat yang sama, tubuh mereka juga membentuk proyeksi cahaya keabu-abuan. Proyeksi ini melayang di udara dan tampak seperti bola kabut keabu-abuan. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao melihat jiwa bela diri tersebut. Setelah berubah menjadi kabut, kecepatan Zhonglidi dan Zhongliren melonjak dengan cepat. Ketika sosok mereka melintas, mereka berpisah di kedua sisi, menghindari cakar beruang betina. Roh-roh juga mulai mengerumuni beruang itu. Pada titik ini, seberkas cahaya keemasan bersinar dari punggung beruang betina. Cahaya terang dipenuhi dengan kekuatan seorang raja, dan aura yang menakutkan dilepaskan. Rasanya sangat nyata, dan memancarkan pola keemasan saat menyebar. Setelah dipengaruhi oleh aura ini, mata beruang bersinar terang dengan cahaya keemasan, dan auranya sendiri melonjak. Roh-roh yang mengerumuninya mulai bubar ketika mereka mengeluarkan teriakan menyedihkan. Meskipun mereka tidak sepenuhnya dihancurkan, kekuatan mereka sangat melemah. Apa ini? Teriak Zhongliren, otot-otot wajahnya sangat terdistorsi karena amarahnya. Tidak diragukan lagi, kekuatan yang telah menyebar roh tidak datang dari beruang betina. Tapi karena itu telah datang, kekuatan beruang Teroclaw Dark Golden pasti akan meningkat pesat. Lebih penting lagi, ketiga bersaudara ini telah kehilangan banyak semangat mereka hari ini. Mereka sangat marah. Sosok emas membalik ke punggung beruang dan berdiri di pundaknya yang lebar. Ketika Huo Yuhao menggunakan deteksi spiritualnya untuk merasakan kehadiran orang ini, dia sangat terkejut sehingga dia hampir menggumamkan suara. Orang itu adalah Wang Qiwer, memegang tombak naga emas.